Cermin lengkung. Sekarang kita akan membahas tentang cermin lengkung. Cermin lengkung itu terbagi menjadi dua macam, yaitu cermin cekung yang bersifat mengumpulkan sinar sehingga bisa disebut cermin konvergen. Konvergen itu artinya mengumpulkan. Sedangkan satu lagi yaitu cermin cembung. Ini adalah cermin yang divergen. Untuk mempelajari bagaimana bayangan terbentuk pada cermin ini, lihat gambar berikut. Ini cermin. Kalau begini gambarnya ini permukaan pantulannya. Kemudian ini sumbu utamanya yang saya tarik. Ini adalah cermin cekung. Secara grafis bisa digambarkan seperti ini. Pertama, jari-jari kelengkungan cermin misalkan ada di sini. Maka separuh atau setengah dari sini ke R itu jaraknya namanya fokus. Kemudian antara ini dan ini ke F itu namanya ruang 1. F ke R itu ruang 2. Lalu R terus ke sana itu ruang 3. Sedangkan yang di belakang cermin itu ruang 4. Itulah pembagian ruang pada cermin cekung. Bagaimana dengan yang cembung? Bagian pantulannya ini yang di depan. Ini sumbu utamanya. Misalkan di sini jari-jarinya. Tangan ini fokus. Inilah ruang 1 cermin cembung. Ini ruang 2-nya. Ini ruang 3-nya. Dan ruang 4-nya. Sekarang kamu perhatikan perbedaannya. Cermin cekung itu ruang 1, 2, dan 3 ada di depan cermin. Ruang 4-nya di belakang. Sedangkan cermin cembung ini kebalikannya, ruang 1, 2, dan 3 ada di belakang cermin. Depannya itu ruang 4. Kemudian pembentukan bayangannya pada cermin bisa didapat dari sinar-sinar istimewa pada cermin tersebut. Misalkan saya mempunyai benda di ruang 3 di sini. Sinar istimewanya apa saja? Pertama, yang sejajar sumbu utama. Itu akan dipantulkan melalui fokus. Kemudian, yang menuju fokus itu akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi, dengan dua sinar istimewa ini sebenarnya sudah bisa digambarkan bayangannya. Titik potongnya ada di sini. Sehingga bayangannya adalah yang ini. Satu lagi, sinar istimewa adalah begini. Yang melewati jari-jari, maka bentuknya itu akan di sini. Bertemu pada cermin yang di bawah ini yang tidak tergambar ini. Itu akan balik lagi. Sehingga ketemu lagi di sini. Itulah 3 sinar istimewanya. Tadi di ruang 3, sekarang bedanya di ruang 2. Bagaimana kalau bedanya di ruang 2? Rupanya bayangannya juga di ruang 3. Jadi, kalau kita jumlahkan 3 tambah 2 menjadi 5. Berarti jumlah ruang benda dan ruang bayangan itu 5. Jadi saya tuliskan di sini. Ruang bendanya ditambah ruang bayangannya. Itu akan mempermudah atau memperkirakan di mana bayangannya. Lalu, kalau dari ruang 3 ke ruang 2, bayangan ini diperkecil.
Tetapi kalau dari 2 ke 3, bayangannya itu akan diperbesar. Jadi, kalau dibalik bendanya, yang ini bayangannya pasti di sini. Kalau ini benda ini, bayangan yang ini, benda ini, yang bayangan. Kalau dia ruangannya berganti dari ruang yang lebih besar ke lebih kecil, maka bendanya akan diperkecil. Meskipun sebaliknya, sekarang bisa ditebak kalau bendanya di ruang 1. Bayangannya akan ada di mana? Di ruang 4? Sifat bayangannya seperti ini. Bayangannya dibentuk dari perpotongan sinar-sinar yang tidak sejati, tidak asli, hanya perpanjang sinar saja. Sinar asli ke sini, satunya lagi ke sini. Jadi ini hanya perpanjangan sinar. Bayangannya ini pasti maya. Untuk cermin cembung, benda-benda yang berada di depan cermin pasti menghasilkan bayangan maya. Dari 4 ke 1 itu pasti diperkecil. Kemudian yang ini tegak. Itu sifat bayangan pada cermin cembung. Karena sifat inilah biasanya cermin cembung dipakai sebagai spion kendaraan. Karena dibutuhkan sifat ini, sejauh-jauhnya benda tetap terlihat dari kaca spion. Benda dengan cermin lekung itu kalau bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang 2 atau 3. Jadi bayangannya bisa berubah-ubah. Ini terbalik lalu diperkecil. Kalau dari sini ke situ diperbesar. Kalau di ruang 1, dia akan di ruang 4. Jadi maya. Maya diperbesar dan tegak. Jadi karena ada 3 ruang di depan cermin cekung, jadi macam-macam sifat bayangannya. Kalau di cermin cembung cuma 1. Sekarang jarak dari sini ke O ke bendanya itu namanya S. Sedangkan dari sini ke bayangan itu S aksen. Sama halnya dengan yang ini. Ini ke sini namanya S. Ini ke bayangan S aksen, hubungan S aksen dengan fokus. Itu ada hubungan istimewa, yaitu seperfokus sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Inilah dia hubungannya. Sekarang persoalannya adalah tanda. Jadi F, S, dan S aksen itu mempunyai tanda. Perbedaannya antara cekung dan cembung. Untuk cekung, fokusnya memiliki tanda positif. Jadi cekung konvergen yang mengumpulkan itu fokusnya positif. Sedangkan yang cembung memiliki fokus negatif. Kalau bertemu soal disebut jarak fokus, lalu tandanya itu perhatikan. Tanda yang cekung atau cembung sekarang bagaimana dengan yang S dan S aksen? S itu positif kalau bendanya nyata. Sudah jelas kalau seperti ini keadaannya, bendanya nyata semua. Demikian juga S aksennya positif, bayangannya yang nyata. Nanti perjanjian ini kita bisa pakai untuk lensa juga. Pertama, fokusnya dari jari-jarinya positif kalau dia konvergen. Cermin yang konvergen itu adalah cermin yang cekung. Sedangkan yang diferen, negatif itu cembung. Setelah itu seperti ini. Kita tahu bahwa ukuran dari si bendanya itu berubah pada bayangan itu. Ini bisa mengecil balik. Kalau ke sini jadi membesar. Sedangkan pada cermin yang lekung ada peristiwa yang namanya pembesaran atau M. Itulah perbandingan antara tinggi bayangan dibagi tinggi benda.
atau X aksen per S itu dimutlakan. Kalau kita konsen terhadap rubah atau dikurangi saja, ini dimutlakan. Tandanya nanti dipakai untuk perhitungan yang ini.